Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Prihatin dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta, NPM 18144100039. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran interaktif matematika dengan materi kesebangunan dan kekongruenan. Sebelumnya, kita akan mulai. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu lektora terlebih dahulu. Jadi, lektora merupakan aplikasi software authoring tool untuk pengembangan konten e-learning yang dikembangkan oleh perusahaan Trivantage Corporation. Pendirinya adalah Timothy Lauderdale di Cincinnati, Ohio, Amerika pada tahun 1999. Ini merupakan tampilan Lektora 19. Lektora memiliki keunggulan yaitu mudah untuk dipakai oleh siapapun, mempunyai banyak fitur, mulai dari suara, gambar, video, hingga template yang cukup lengkap. Menyediakan 8 jenis pertanyaan yang mudah diterapkan yang disertai dengan skor. Lalu, Lektora juga memiliki kekurangan, yaitu memakan arus listrik yang sangat tinggi, media pendukungnya sangat mahal. Pengguna media ini juga tergantung pada penyaji materi. Lektora ini juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi guru, dosen, maupun mahasiswa. Karena Lektora ini hampir mirip dengan PowerPoint. Nah, langsung saja untuk memulai kita klik Create New Title. Nah, di sini tersedia template yang sudah disediakan dari Lektora 19. Ini dapat digunakan secara gratis. Nah, di sini juga ada tema. Pada mata kuliah PMPM ICT yang diampu oleh Bapak Nindra, saya membuat media pembelajaran dengan menggunakan tema. Kita klik 2 kali, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada menu Home, Design, Insert, Test New, Test and Survey, Tools, View, dan Multi Object. Nah, sekarang saya sudah membuat media pembelajaran dengan materi kekongruenan dan kesebangunan antar bangun datar. Maaf, klik. Nah, ini merupakan materi saya. Kita klik F11 untuk memulainya. Ini merupakan tampilan pertama dari media saya. Ada menu profil, kompetensi dasar, materi, ujian, dan sumber. Untuk profil, berisi nama saya, Nia Prihatin NPM 18144100039, Prodi Pendidikan Matematika dari mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya membuat media pembelajaran interaktif matematika dengan materi kekongruenan dan kesebangunan antar bangun datar pada kelas 9. Masuk ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang saya ambil yaitu 3.6, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang kedua yaitu KD-nya 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Lalu kita kembali ke menu utama, klik Home.
ada materi. Ada dua materi yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Kita klik kesebangunan. Apa yang kalian ketahui tentang kesebangunan dan apa syarat kesebangunan? Lanjut. Nah, kesebangunan adalah dua bangun yang memiliki sisi yang sebanding dengan bangun lainnya dan sudut pada dua bangun tersebut bersesuaian. Lihat perbandingan 8:4. Perbandingan panjangnya yaitu 2:1 dan lebar 4:2 yaitu 2:1. Sehingga perbandingan panjang dan lebar yaitu sama 2:1. Maka perbandingan tersebut senilai. Yang kedua itu ada bangun tersebut berbentuk persegi panjang sehingga memiliki sudut sebesar 90 derajat. Maka bangun ini bersesuaian. Dan bangun ini dapat dikatakan sebangun sesuai dengan pengertiannya karena memiliki sisi yang sebanding dan sudutnya bersesuaian. Lanjut. Nah, syarat-syarat kesebangunan bangun datar. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Sudut yang bersesuaian pada bangun tersebut, sudutnya sama besar. Jadi, sudutnya sama besar, nah perbandingan panjangnya senilai. Contohnya seperti tadi, 2:1. Lanjut. Syarat kesebangunan bangun datar segitiga. Perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Jadi perbandingan ini sama ini, sisi miring, ini sama, alasnya perbandingannya sama. Atau dapat dikatakan sisi. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sisi, sudut. Sudutnya sama besar. Nah, yang ketiga, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang bersesuaian yang diapit sama besar. Nah, pada syarat kesebangunan bangun datar segitiga, ini dapat dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat ini. Misalnya, kita membuktikan sisi sudah sebanding, maka dapat dikatakan bahwa bangun itu sebangun. Lanjut. Nah, ini merupakan contoh soal dari kesebangunan. Gambar berikut menunjukkan segitiga ABC dengan DE sejajar BC jika panjang AD sama dengan 8 dan BD 2 cm dan DE 4 cm. Tentukan BC. Nah, ini sudah diketahui. Nah, kita kan akan mencari panjang BC, maka perbandingan AD banding AB, DE banding BC. Maka akan ketemu 5 cm. Nah, kita kembali ke materi. Nah, yang kedua ada kekongruenan. Apa yang kalian ketahui tentang kekongruenan bangun datar dan apa syarat kekongruenan bangun datar? Dua bangun atau lebih dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta sudutnya sama besar. Jadi, suatu bangun dapat dikatakan kongruen jika memiliki panjang yang sama dan sudutnya sama, seperti contoh berikut. Lanjut. Syarat-syarat kekongruenan bangun datar. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini sudah saya beri warna agar lebih memperjelas. Jadi ini sama panjang, ini sama panjang, dan seterusnya. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar.
Jadi ini juga sudah saya beri warna yang bersesuaian sudut-sudut. Nah, sekarang lanjut. Nah, syarat kekongruenan bangun datar segitiga, sisi, sisi, sisi. Sisi, sudut, sisi, sudut, sisi, sudut, 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 sisi. Nah, ketika sisinya sudah sama, panjang, sudutnya sama besar, dan memenuhi salah satu syarat ini, maka dapat dikatakan kongruen. Nah, syarat pertama sisi yang bersesuaian sama panjang, ini sama ini sama panjang. Terus ini sama ini. Sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Ini sama ini sama, ini, terus sudutnya sama besar. Sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang keempat, sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini contoh kekongruenan. Diketahui segitiga ABC dengan siku-siku di B kongruen dengan segitiga PH dan siku-siku di P jika panjang BC sama dengan 8 cm, QR 10, maka luas segitiga berapa? Kan tadi udah diketahui kalau ABC dan PH itu kongruen. Otomatis BC dan PR sama. BC dan PR. Oh, maaf, ini maksudnya BC dan HR. Menurut teorema, maka HR min PR. Akar HR kuadrat min PR kuadrat, maka nanti akan sama dengan PH sama dengan 36. Luasnya setengah kali PH kali PR. Nah, nanti luasnya ketemu 24. Nah, kita kembali ke menu utama. Nah, maaf terjeda karena videonya terpotong-potong. Nah, ini langsung saja. Tadi kita telah membahas mengenai materi. Sekarang kita ke menu ujian. Nah, di sini tersedia dua menu, ada petunjuk dan soal. Kita klik ke petunjuk terlebih dahulu. Saya sudah mencantumkan petunjuk soal. Yang pertama, soal itu terdiri dari 5 butir soal pilihan ganda dan 5 soal benar salah. Untuk soal pilihan ganda, pilihlah jawaban A, B, C, dan D yang menurut kalian benar dengan cara mengklik pada jawaban yang dipilih. Untuk soal benar salah, pilihlah jawaban benar atau salah yang menurut kalian benar dengan cara klik pada jawaban yang dipilih. Pengerjaan soal dilakukan sendiri dan jujur. Dijawab benar dan salah akan terlihat secara langsung. Kita kembali ke menu, klik soalnya, menu soalnya, maka akan muncul ini soalnya. Nah, ini sudah muncul ketika kita jawab salah. Nah, ini lanjut saja. Nah, ini untuk soal yang kedua. Nah, dan seterusnya. Lalu kita kembali ke menu. Nah, tinggal satu menu lagi, yaitu sumber. Nah, di sini saya mengambil materi dari buku paket kelas 9 dan sumber soal dari situs Google. Yang kedua, sumber GIF. Saya ambil dari Google juga. Ini sudah saya sediakan atau sudah saya cantumkan sumber webnya. Lanjut, kita kembali ke menu home. Nah, bagi kalian yang belum tahu caranya gimana buat klik-klik itu, ini ada tombol bantuan. Nah, klik pada setiap tombol untuk mengetahui
isi dari tombol tersebut. Jadi, misalnya mau mengetahui profil, kita klik tombol profil. Nah, maka akan muncul profil. Nah, ini tombol keluar. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan media pembelajaran saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.